Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari mata kuliah kemuhammadiyahan tentang kepribadian kemuhammadiyahan. Kelompok kami terdiri dari Firly Salsabila, Muhammad Irsyad Nasrullah, Nabila Aisyah Alhanun, dan Sinta Aulia Devitri. Kepribadian Muhammadiyah. Di sini kita akan membahas sejarah kepribadian Muhammadiyah, penting dan fungsi kepribadian Muhammadiyah, matan dan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Dalam matan dan isi kepribadian Muhammadiyah itu ada apakah Muhammadiyah itu dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan sifat-sifat Muhammadiyah. Di sini saya Sinta Aulia akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah muncul pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Kolonel Haji Muhammad Yusuf Anis periode 1959 sampai 1962. Kepribadian Muhammadiyah ini semula bersumber dari uraian Ki Haji Faqih Usman waktu beliau mendirikan pelatihan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta yang diadakan oleh PP Muhammadiyah. Beliau menjelaskan tentang apa sih Muhammadiyah itu. Kepribadian Muhammadiyah ini kemudian dimusyawarahkan bersama setiap PWM, yaitu Haji Muhammad Soleh Ibrahim dari Jawa Timur, R. Darsono dari Jawa Tengah, Hadang Afandi dari Jawa Barat. Kemudian, kepribadian Muhammadiyah disempurnakan oleh anggota TIM, antara lain KR Muhammad Wardan, Prof. KH Farid Ma'ruf, Muhammad Jarnawi, Hadi Kusumo, Muhammad Dijartamini, turut membahas Prof. Haji Kasman Singodimedjo, SH dan Prakasa Ki Haja Haki Usman. Kemudian di bawah sidang Tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta. Muktamar setengah abad. Setelah kepribadian Muhammadiyah mengalami perbaikan dari usulan para peserta Tanwir sehingga menjadi sempurna, maka pada Muktamar ke-35 kepribadian Muhammadiyah disahkan oleh Ki Haji Faqih Usman tahun 1962. Materi selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Matan atau isi dari kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama itu ada, apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, yakni perseorangan dan masyarakat. Kepada yang sudah Islam bersifat tajdid atau pembaharuan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum masuk Islam bersifat ajakan untuk memeluk Islam. Selanjutnya untuk dibawakan oleh saudari Firly. Materi selanjutnya yang kedua adalah dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya pada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu yang pertama ada hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga,
mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik dasar prinsip di atas, maka amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada kalimat berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya adalah setiap usaha dan aktivitas dalam Muhammadiyah perlu didasarkan pada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat itu dikuatkan dengan merujuk kepada ajaran Allah agar setiap usaha yang dilakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nabila. Yang keempat yaitu sifat-sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah wajib memiliki dan memelihara sifat-sifatnya yaitu sebagai berikut. 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. 6. Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh tauladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. 8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan yang diridhoi Allah. 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Kesimpulannya, Muhammadiyah hadir dengan kepribadiannya, yaitu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid. Inilah yang menjadi kepribadian Muhammadiyah. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, yaitu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Sekian presentasi kelompok 6 tentang kepribadian Muhammadiyah. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.